Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Harzaisa Diol Aulia dari kelas Masyarakat dan Pemerintahan Rusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Masyarakat dan Pemerintahan Rusia. Untuk menjawab soal yang pertama, ada perbedaan mendasar antara model birokrasi pada masa sebelum Peter the Great dan masa setelah reformasi Peter the Great. Untuk masa sebelum reformasi, struktur hierarkis kaum bangsawan memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem kemasyarakatan, dan rakyat jelata memiliki sangat sedikit peran dalam kelas masyarakat. Kemudian ada kurang baiknya administrasi, yaitu struktur organisasi sebelum Peter masih sangat tidak terorganisir dan penyelenggara serta pelaksanaannya masih sangat kurang baik. Kemudian ada ketergantungan feodalisme, yaitu sebelum reformasi birokrasi, Rusia sangat terikat dan bangsawan memiliki kekuasaan yang besar dan mengontrol wilayahnya sendiri. Namun setelah masa reformasi, ada sentralisasi kekuasaan, di mana Peter mengatur ulang kekuasaan menjadi berada di tangan pemerintah pusat dan mengurangi kekuasaan kaum bangsawan. Kemudian ada peningkatan administrasi, yaitu reformasi Peter memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dengan membagi Rusia menjadi provinsi dan adanya gubernur, dan pelaksanaan pemerintah yang modern. Kemudian ada modernisasi yang mengikuti Barat, yaitu keinginan untuk mengatasi kelemahan militer yang jauh tertinggal, lalu ada rasa sadar akan keterbelakangannya, dan harus membangun kehidupan ekonomi yang baik untuk Rusia. Birokrasi pada masa Kekaisaran Rusia menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dengan birokrasi ideal model Weberian. Untuk birokrasi Kekaisaran Rusia, birokrasi didasarkan pada sistem feodalisme dan monarki, dan kekuasaan birokrasi diberikan berdasarkan status sosial kekerabatan bangsawan dengan keluarga kerajaan. Kemudian cenderung berdasarkan struktur hierarkis yang kaku dan tertutup, di mana kedudukan sosial dilihat dari status kelahiran yang menjadi sangat berpengaruh dalam kekuasaan birokrasi. Kemudian, birokrasi seringkali tidak terorganisir dan tidak efisien, sehingga keputusan politik dan administrasi diambil berdasarkan hubungan personal dan kedekatan dengan kerajaan. Kemudian ada birokrasi ideal Weberian, yaitu menekankan pada keahlian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi tertentu, mencari yang jauh lebih kompeten, dan kemampuan seorang individu. Kemudian meski memiliki struktur hierarki, tetapi penugasan masih didasarkan dengan keahlian dari seorang individu. Dan administrasi yang terorganisir dengan aturan prosedur yang jelas dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip rasionalitas. Berdasarkan dengan diskusi yang pernah dilakukan saat pertemuan offline, Rusia tidak akan mengalami krisis kekuasaan saat terjadi krisis bersenjata dengan Ukraina. Saya setuju dengan pendapat Andrei Tsigankov dalam buku The Strong State in Russia. Saat ini, karena rakyat Rusia mendukung penuh, percaya, dan sejalan dengan pemerintahannya, terdapat faktor-faktor yang menjadikan Rusia tetap kuat karena mereka memiliki pemimpin yang kuat, dan Putin sudah berkuasa selama bertahun-tahun. Selain pemerintah, Rusia memiliki struktur politik yang kuat. Rusia juga memiliki kekuatan militer. Hal tersebut membawa kesimpulan Presiden sekuat Putin mengambil peran yang sangat penting di Rusia. Rusia memiliki stabilitas pemerintahan yang tinggi dibersamai dengan dukungan lebih dari 80% masyarakat Rusia kepada pemerintah yang tinggi untuk menjaga Rusia, menjadikan pemerintahan di Rusia saat ini tetap stabil dan hampir tidak mungkin untuk muncul krisis kekuasaan. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menjawab kedua soal UAS di atas. Sekian yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.